Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda di sore hari ini. Saya Finance Geovani Anna Sihombing. Dan saya Anita Vineri Sianturi. Selamat datang kembali di program Surat Persaudaraan Immanuel HKBP versi digital edisi kedua. Selain menyaksikan segmen fokus utama dan sorotan, di edisi kali ini kita juga akan mendengarkan pengumuman pemenang kuis trivia dan pesan pastoral Eporus HKBP di sela kunjungan pastoralnya ke Italia. Jadi, saksikan terus dari awal hingga akhir dan terus berinteraksi dengan program ini lewat kolom komentar. Seperti edisi kita kali ini, kita akan kembali memulai dengan segmen andalan kita, sorotan utama. Ini dia. Di sela kunjungan pastoral Eporus HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan ke Jerman, Eporus HKBP bersama Universitas HKBP Nommensen berhasil menjalin kemitraan strategis dengan Universitas Hamburg. Kesepakatan penting ini dicapai melalui kunjungan delegasi resmi UHN yang dipimpin oleh Dr. Effendi Simbolon, Ketua Yayasan Universitas HKBP Nommensen. Universitas Hamburg melalui pusat studi kebudayaannya telah berpengalaman dalam studi bahasa dan budaya di Asia Tenggara, bahkan pernah mempelajari bahasa Batak Toba. Kemitraan multidisiplin bertajuk Transformasi, Pengetahuan, Budaya, dan Teknologi ini secara khusus menyoroti pelestarian dan digitalisasi warisan budaya Batak, serta integrasi teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam pendidikan seni. Kerjasama ini mencakup 4 bidang strategis yang saling terkait, antara lain ilmu sosial dan humaniora, pengembangan pendidikan dan kurikulum, studi lingkungan dan keberlanjutan, serta digital, humanitis, dan teknologi seni. Sebagai puncak kerjasama, rencananya akan diselenggarakan seminar internasional bertajuk Menelusuri Jejak Naskah atau Manuskrip Batak pada 26 September 2025. Diskusi panel prestisius ini akan menghadirkan 5 narasumber berkaliber internasional dan nasional, antara lain Profesor Elsa Clef, Dr. Roberta Mamuji Nababan, Kepala Pusat Studi Dokumentasi Budaya Batak, dan Renata Siagian dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hamburg. Untuk bidang budaya, rencana kerja ini adalah proyek yang sangat penting. Melalui digitalisasi warisan budaya Batak, memudahkan akses bagi semua orang untuk mempelajari bahasa dan budaya Batak. Melalui program pelestarian ini, maka berbagai pengetahuan tradisional Batak dapat semakin diaktualkan dalam era modern. Di antaranya tradisi mengadung atau ratapan, turi-turian atau mendongeng, marbue-bue atau menyanyikan lagu pengantar tidur, dan majeir mengiringi tari-tarian. Nah, kerjasama ini akan meningkatkan teknologi dokumentasi dan pengkajian kebudayaan Batak atau PDPKB Universitas HKBP Nommensen, di samping menambah database yang sejak awal telah dimiliki oleh Universitas Hamburg, yang faktanya juga selama ini telah belajar bahasa Batak. Universitas HKBP Nommensen fokus pada akar yang kuat melalui PDPKB-nya yang mengumpulkan, mengarsipkan, dan mengkaji materi budaya secara sistematis. Pendekatan berbasis riset inilah yang membuat mereka mampu menjalin kerjasama dengan Universitas Hamburg yang dikenal sebagai Universitas Unggulan. Universitas Hamburg berada di jajaran peringkat dunia bersama Universitas Indonesia. Nah, dengan fondasi yang kokoh, Universitas HKBP Nommensen mampu menjadi penjaga gudang warisan budaya Batak yang otentik. Dan yang tak kalah penting, dukungan penuh dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia memastikan proyek ini memiliki legitimasi dan jangkauan diplomatik yang luas.
Dukungan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia ini menunjukkan bahwa Universitas HKBP Nomensen memiliki legitimasi di kancah internasional dan membuka peluang bagi lembaga lain untuk mengikuti jejak mereka. Ini juga menunjukkan kolaborasi ini adalah sebuah misi kebangsaan. Dan ada kejutan lain, selain digitalisasi, kerjasama ini juga mencakup studi lingkungan dan keberlanjutan. Nah, di bidang lingkungan, kerjasama kedua universitas ini juga dapat dilihat sebagai komitmen Universitas HKBP Nomensen untuk mendukung misi HKBP, yaitu menjaga keutuhan ciptaan. Khususnya yang belakangan ini terus disuarakan di berbagai distrik HKBP, yang terkini ada total 32 distrik menyuarakan untuk penutupan TPL yang telah merusak lingkungan Tanah Batak. Inilah sebuah langkah visioner dari HKBP dan Universitas HKBP Nomensen. Sebuah kolaborasi yang menunjukkan bahwa kita bisa melangkah maju tanpa harus melupakan warisan yang kita miliki. Baiklah pemirsa, kini kita akan menyoroti kegiatan para pimpinan HKBP, khususnya Sekretaris Jenderal HKBP, Pendeta Rikson M. Hutahayan, yang sedang gencar meningkatkan kemampuan para pelayan HKBP di tingkat distrik melalui layanan berbasis digital. Ini dia tayangannya. Sekretaris Jenderal Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP, Pendeta Rikson M. Hutahayan MTK, menegaskan pentingnya transformasi pelayanan dan digitalisasi manajemen aset sebagai langkah strategis bagi gereja di era modern. Hal ini disampaikannya dalam acara pembinaan HKBP Distrik 2 Silindu yang diikuti oleh 255 pelayan gereja atau parhalado di gereja HKBP Pansorna Gitu, Tapanuli Utara pada Selasa 16 September 2025. Acara yang dipimpin langsung oleh Preses Distrik 2 Silindu, Pendeta Dr. Andus Donald Sianturi MDiv, ini berfokus pada dua topik utama, transformasi penata layanan dan mitigasi sentralisasi keuangan HKBP. Pada kesempatan itu, Sekretaris Jenderal HKBP menjelaskan bahwa gereja adalah tubuh Kristus, bukan sekedar perkumpulan biasa, sehingga sistem pelayanannya harus bersifat gerejawi. Gerakan transformasi yang sedang dirancangkan HKBP merupakan transformasi ketiga setelah era awal konsep pergodungan dan rekonsiliasi HKBP. Masa transformasi ketiga ini, Sekretaris Jenderal menyebutkan bahwa digitalisasi menjadi fokus penting. Pendeta Rikson mengajak para pelayan gereja untuk mulai mendata jemaat melalui sistem online, menyebut jemaat sebagai harta gereja. Data jemaat yang akurat dan selalu berbaharui dianggap sebagai kunci untuk membangun relasi yang lebih erat dan meningkatkan pelayanan secara efektif. Meskipun ada kekhawatiran terkait kendala sumber daya manusia atau SDM yang kurang mengerti teknologi dan keamanan data, Pendeta Rikson meyakinkan bahwa sistem ini terbuka untuk perbaikan dan bisa diakses secara mandiri oleh setiap kepala keluarga. Selain itu, menurut Sekjen HKBP, sentralisasi keuangan bertujuan untuk memperkuat sistem gereja berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, keberlanjutan, dan persaudaraan. Ia membantah anggapan bahwa sentralisasi adalah upaya penimbunan harta, melainkan untuk memastikan keberlanjutan pelayanan, termasuk bagi gereja-gereja kecil yang kekurangan finansial. Selain itu, HKBP juga akan segera menggelar 2 rapat penting yang akan berpengaruh pada berbagai aspek pelayanan. Betul sekali. Pertemuan pertama adalah rapat preses yang akan berlangsung dari tanggal 29 September hingga 1 Oktober 2025. Kemudian akan dilanjutkan dengan rapat Majelis Pekerja Sinode atau MPS pada tanggal 13 hingga 15 Oktober 2025.
Kedua acara ini akan diselenggarakan di Gedung Raja Pontas Lumban Tobing, Pea Raja Tarutung. Penanggung jawab utama untuk rapat ini adalah Eporus HKBP, Sekretaris Jenderal HKBP, serta Kepala Departemen Koinonia, Marturia, dan Diakonia. Panitia telah dibentuk dengan tugas utama untuk mempersiapkan segala kebutuhan rapat dan berkoordinasi langsung dengan Eporus HKBP melalui Sekretaris Jenderal HKBP. Ini penting untuk memastikan semua hal berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian informasi seputar kegiatan HKBP. Kita akan nantikan bagaimana hasil dari kedua rapat penting ini yang diharapkan dapat membawa kemajuan bagi gereja kita, HKBP. Pemirsa, sekarang kita akan berdiskusi terkait benang merah khotbah minggu yang diambil dari perikop Amos pasal 9 ayat 11 sampai 15 dan Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah bersama dengan Amang Pendeta Hasiholan Nababan yang akan mengulas benang merah kedua perikop tersebut. Benang merahnya sangat kuat, yaitu pengharapan ilahi yang membebaskan manusia dari kekhawatiran duniawi. Kitab Amos memang banyak bicara soal penghakiman, tapi di akhir ada janji mengejutkan. Pemulihan total. Ini adalah pengharapan pemulihan. Allah berjanji akan membangun kembali pondok Daud yang roboh. Ini bukan sekedar pemulihan fisik, melainkan janji rohani akan hadirnya kembali kerajaan Allah yang sejati, dengan kelimpahan dan perdamaian yang pasti. Nah, Matius menunjukkan penerapan praktis dari pengharapan itu. Yesus memerintahkan kita, jangan khawatir tentang hal-hal duniawi. Kekhawatiran adalah tanda ketidakpercayaan. Yesus memberi contoh sederhana, burung dan bunga bakung. Jika Allah memelihara mereka, betapa lebihnya Ia akan memelihara kita. Intinya, kekhawatiran adalah tanda bahwa kita ragu akan janji pemulihan Allah. Pelihara burung dan bunga bakung adalah bukti kecil dari kuasa Allah yang jauh lebih besar untuk membangun kembali pondok Daud yang roboh dalam hidup kita. Kunci dari segalanya adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Di sanalah letak pemulihan dan pemeliharaan sejati. Baiklah, terima kasih Amang atas pemaparannya. Di bawah ini kami cantumkan nama pemenang segmen trivia edisi lalu. Kiranya pemenang berkenan menghubungi kami melalui komentar di kanal YouTube ini. Dan selalu ingat bagi pemirsa untuk selalu berinteraksi dengan kami melalui kolom komentar ini. Ini adalah tempat di mana Rasul Paulus dipenjarakan di Roma sekitar tahun 64 sampai 68, yang kemudian sesudah dipenjara dia juga pada akhirnya dihukum mati dipenggal dan kuburannya nanti kita akan lihat. Jadi inilah penjaranya Rasul Paulus. Setelah dipenjara tempat yang barusan kita lihat, dia digiring melalui jalan ini menuju tempat di mana Rasul Paulus dipenggal. Di depan sana kita lihat. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Rasul Paulus dengan kesetiaannya kepada Tuhan, meski menanggung beban salib, tetapi dia tetap setia, dan imannya tetap bersukacita dan semangatnya berkobar-kobar mewartakan Injil. Dari dalam penjara yang barusan kita lihat, dari situ Rasul Paulus menulis surat 2 Timotius yang ada di dalam Alkitab. Sebentar lagi kita akan tiba melihat di mana Rasul Paulus dihukum dengan hukum penggal. Nah, menurut tradisi Rasul Paulus dihukum di Roma dengan hukuman penggal.
diyakini di tempat ini. Dan inilah pertanda di mana Rasul Paulus dihukum penggal karena mempertahankan imannya. Kita tahu dalam waktu yang sama Rasul Petrus juga dihukum dengan hukum salib. Mengapa Rasul Paulus dihukum penggal? Karena dia sebagai warga Roma, dia bisa dihukum dengan hukum penggal, sementara Rasul Petrus itu dihukum dengan disalibkan. Sehingga dengan keteguhan iman dan mati martirnya Rasul Paulus, kita syukuri juga kepada Tuhan, kita boleh menjadi Kristen. Jadi sesudah dipenggal, waktu itu kepalanya melenting 3 kali, dan setiap kali melenting muncul mata air, dan ini adalah lentingan yang pertama, muncul mata air. Kemudian kita akan lihat di mana lentingan yang kedua terjadi di tempat ini. Dan sekali lagi lentingan kedua ini muncul mata air. Dan lentingan yang ketiga yang terakhir muncul di tempat ini. Dan ini lentingan yang terakhir juga. Lentingan ketiga ini muncul mata air. Ya, ini masih sisa-sisa jalan Romawi, sengaja dipelihara, tidak dibongkar. Ini Basilika Santo Paulus, dan di sini juga dia dikuburkan. Ini adalah basilika kedua terbesar sesudah Basilika Santo Petrus yang ada di Roma. Kita akan melihat kuburan Rasul Paulus di dalam Basilika Santo Paulus ini. Pohon-pohon di sekitar Basilika Santo Paulus dipelihara dengan baik. Jadi sesudah Rasul Paulus dipenggal, para pengikutnya, para orang Kristen yang sudah percaya membawa mayat Rasul Paulus ke sini dan dikuburkan di tempat ini. Dan dari situlah selanjutnya mereka-mereka yang sudah percaya kepada Kristus membangun gereja di tempat ini. Itulah awalnya Basilika Santo Paulus seperti kita lihat di sini. Dan kita akan menuju kuburan Rasul Paulus. Ini pintu yang dibuka sekali 25 tahun. Dan ini di dalam Basilika Santo Paulus. Jadi kita sudah tiba di kuburan Rasul Paulus. Dan sudah kita ikuti tadi di mana dia di penjara, di mana dia dipenggal, kemudian orang-orang Kristen yang sudah percaya karena pemberitaan Rasul Paulus membawa mayatnya dan dikubur di sini. Kita lihat ada rantai di atas yang digunakan juga pada masa penahanan Rasul Paulus. Dari perjalanan ini sebetulnya ada rasa haru, rasa duka, tetapi sekaligus memberikan sukacita dan harapan. Mengapa? Karena kita tahu bahwa Rasul Paulus itu sendiri
sampai akhir hayatnya. Pertama, dia secara fisik dia kurang sehat. Yang kedua, medan pelayanannya, perjalanannya sangat berat. Bahkan pernah kita tahu dia kapalnya karam. Yang ketiga, bolak-balik masuk penjara karena imannya. Dan juga yang keempat, kebutuhan kehidupan tidak ada jaminan apakah tersedia besok. Tetapi yang menjadi perenungan mendalam bagi kita, yang kita syukuri Tuhan memakai Rasul Paulus dalam hidupnya. Yang pertama, bahwa iman Rasul Paulus itu sangat-sangat teguh, tangguh. Dan yang kedua, walaupun banyak derita, salib yang ditanggung, dia tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Dan tidak ketinggalan, meski dengan segala keterbatasan, tetapi semangatnya untuk mengabarkan Injil itu berkobar-kobar. Rasul Paulus pada akhirnya dikubur di sini. Saya sering kali mengutip apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dari dalam Filipi 3 ayat 20, sebab kewargaan kita adalah di dalam sorga. Itu yang terjadi dalam hidup Rasul Paulus. Kita percaya bahwa dia kembali ke kewargaan aslinya, dan kita yang masih hidup, yang Tuhan anugerahkan tetap sebagai warga bumi ini untuk sementara waktu, kita sudah menerima kabar baik, jaminan melalui hambanya Rasul Paulus bahwa kewargaan kita sebagai warga kerajaan sorga diberi waktu, sementara waktu sebagai warga dunia ini. Marilah kita gunakan kehidupan ini sebagai warga kerajaan sorga yang nampak dari seluruh gerak hidup kita, kata-kata kita, perbuatan kita, sungguh-sungguh mencerminkan kerajaan sorga. Pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih sudah setia bersama dengan kami dalam program Surat Parsauran Immanuel Digital HKBP. Saya Pinance Giovanni Anna Sihombing. Dan saya Anita Sianturi. Sekian perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus program kami dalam edisi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Horas.